Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya Aizun Hasid Nalimov dan Muhammad Nakasena dan Nubata akan membahas topik proses synchronization, spesifiknya mengenai proses consumer problem dan solusinya menggunakan semafor. Jadi anggap ini kamu sedang bermain game di komputer. Sistem operasi pada komputermu akan bekerja dengan menangani banyak proses secara bersamaan. Namun hal ini menimbulkan tantangan tersendiri. Mari kita pergi ke dalam komputer. Kita bisa menganalogikan lingkungan dalam sistem operasi seperti layaknya kota yang sangat sibuk. Setiap entitas yang bergerak di sini mempresentasikan sebuah proses yang berjalan secara konkurren. Masalahnya muncul ketika proses-proses ini memperebutkan sumber daya yang terbatas. Tanpa mekanisme pengaturan yang tepat, akan terjadi tabrakan atau inkonsistensi data. Disinilah kita memerlukan yang namanya sinkronisasi. Salah satu alat utama sinkronisasi adalah semafor. Tapi sebenarnya apa itu semafor? Mari kita gunakan analogi toilet cafe. Anggap toilet ini adalah yang namanya critical section, sebuah resource yang hanya boleh diakses satu proses dalam satu waktu. Mekanisme semafor bekerja berdasarkan ketersediaan kunci. Jika kunci tersedia, proses boleh masuk. Jika kunci tidak ada, artinya ada proses lain di dalam. Dan artinya juga proses berikutnya harus menunggu hingga kunci dikembalikan lagi. Konsep ini adalah bentuk paling sederhana dari semafor yang sering kita sebut sebagai mutex atau mutual exclusion. Tujuannya untuk mencegah dua orang masuk ke toilet yang sama sekaligus. Namun, mutex saja tidak cukup untuk kasus yang lebih kompleks seperti keproducer consumer problem. Maka dari itu, ayo kita next. Tapi sebenarnya apa itu producer consumer problem? Jadi begini, di sini kita memiliki producer yang direpresentasikan sebagai KN, yang tugasnya menghasilkan data, dan consumer yang direpresentasikan oleh forklift, yang tugasnya mengambil data. Mereka berbagi tempat penyimpanan sementara yang kita sebut sebagai bounded buffer, dengan kapasitas yang lebih dari satu. Dalam demo ini kita mempunyai 5 slot. Tanpa sinkronisasi yang tepat, dua masalah fatal akan terjadi. Yang pertama itu namanya buffer overflow. Perhatikan bagaimana produser terus memproduksi data meskipun buffer sudah penuh. Akibatnya data menumpuk, korup atau hilang. Kedua itu yang namanya edge condition. Consumer mencoba mengakses data yang belum siap atau membaca memori yang sedang diubah. Ini menyebabkan ketidakstabilan sistem. Untuk mengatasi ini, kita menggunakan yang namanya counting semaphore. Ini bekerja seperti lalu lintas cerdas yang memantau jumlah slot kosong. Perhatikan alurnya. Saat buffer kosong atau hampir habis, produser bekerja agresif untuk mengisi data, yang artinya sistem berjalan secara efisien. Namun, poin pentingnya ada di sini. Saat buffer mencapai kapasitas maksimum yaitu 5 box, produser dipaksa masuk ke state sleep atau block. Semafor memberi sinyal bahwa tidak ada slot yang tersedia, yang artinya produser tidak akan membuat box lagi. Produser hanya akan bangun ketika konsumer mengambil data dan memberikan sinyal bahwa slot kosong telah bertambah. Dengan begini, buffer overflow dan edge condition tidak akan pernah terjadi. Mari kita lihat implementasi teknisnya di dalam bahasa C menggunakan library pthread dan semafor. Kita mendefinisikan 3 komponen utama. Yang pertama itu semafor empty untuk melacak slot kosong. Yang kedua itu semafor full untuk melacak slot IC. Dan ketiga itu mutex untuk mengamankan akses ke buffer memory. Pada fungsi producer, kita memanggil semWaitEmpty. Fungsi ini akan mengurangi nilai counter empty. Jika nilainya menjadi 0, proses ini akan diblokir oleh OS, persis seperti KN yang berhenti tadi. Setelah data berhasil masuk, produser memanggil semPostFull untuk memberitahukan consumer bahwa ada data baru yang siap diproses. Sebaliknya, consumer menggunakan semWaitFull. Ia akan menunggu jika buffer kosong dan hanya bekerja jika tersedia data. Saat program dijalankan, kita melihat urutan eksekusi yang rapi. Produser dan consumer saling menunggu dan memberikan sinyal, menjaga buffer tetap dalam batas aman. Sekian videonya. Dengan ini semoga bisa dimengerti dan terima kasih telah menonton.